Yesus itu Allah independen, Bapa Allah yang independen terpisah. Memang dalam Ya dalam pemahaman Tritunggal mempunyai tiga pribadi yang berbeda. Bagaimana kamu? Loh, Justru tiga dalam pribadi yang berbeda? kealahan Tritunggal itu hanya ada satu otoritas Allah. Tadi kan saya sudah jelaskan. Ketika bicara Yesus harus lihat secara lengkap. Yesus itu manusia, Yesus itu Allah. Kehendak manusia tunduk Berarti pada Yesus kehendak itu ilahi. punya dua kehendak ya, kehendak dirinya dan Makanya kehendak dia ilahi. tunduk sampai mati. Gini. Jadi Yesus itu punya dua Bagaimana kehendak sih lagi. kamu ini? Marlon, Yesus punya berapa kehendak? Yesus itu kan natur manusianya. Makanya kalian menolak natur manusia itu 100% atau seutuhnya manusia, kan kalian menolak kan? Halo, jaringan saya, sorry. Cek. Ya, poinnya saya tanya, jadi punya berapa kehendak? Cek. Di situ. Halo, cek. Jaringannya aman ya, sorry. Marlon. Iya, jadi poinnya punya berapa kehendak Yesus itu? Yesus kan punya dua natur, bro. Tadi kan saya sudah bilang, kehendak manusia tunduk pada kehendak ilahi. Pertanyaanmu berapa kehendak lagi katanya? Jadi begini Marlon ya, satu pribadi, tiga kehendak, tiga pribadi, masing-masing ternyata mempunyai ulang kalimatmu, bro. Saya nggak satu nangkap. hakikat, Ulang tiga kalimatmu. pribadi, oke? Satu hakikat, tiga Ulang pribadi. kalimatmu, bro. Diam dulu. Satu hakikat, tiga pribadi. Setiap pribadi mempunyai kehendak. Gimana? Kalau mereka setiap pribadi mempunyai kehendak, Setiap pribadi, mempunyai kehendak masing-masing. oh, itu menurut pemahamanmu? Loh, Bapak punya kehendak, anak punya kehendak, bagaimana? Kehendak Firman, Iya, Firman itu maksudnya- kan, diam dulu. Firman itu kan telah menjadi manusia. Firman mempunyai kehendak sendiri, bagaimana kamu? Iya, itu yang kamu pahami. Saya tanya. Loh, dan sekarang terbukti di dalam ayat Alkitab Firman mempunyai kehendak sendiri, bagaimana? Iya, saya tanya, itu yang kamu pahami. Tertulis dalam Alkitab. Iya, itu yang kamu pahami. Atau kamu mau dustakan? Silakan. Saya tanya, itu yang kamu pahami tentang kehendak itu. Oke, sekarang Kak saya mau tanya jujur kamu. Dalam Matius 26 ayat 42 ada dua ya Bapak, jikalau cawan kuning tidak mungkin lalu kecapai bila meminum, jadilah kehendakmu. Iya. Apa yang kamu pahami? Iya. Cara baca aja kamu. Sekarang bagaimana? Coba kamu jelaskan. Ada berapa kehendak di situ? Situ Contoh. aja ini Marlon tidak ada ilmu dia nih. Makanya saya Coba, tanya, ada apa yang kamu pahami, Billy, dari situ? Oke. Dia nggak jawab. Oke. Apa yang kamu pahami, Billy? Oke, dalam Markus 14 ayat 36 katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yang saya pahami di situ ada dua kehendak yang berbeda, betul tidak? Itu yang kamu pahami. Betul, yang kamu pahami ayat itu apa? Ada berapa kehendak di situ? Yang saya tanya, itu yang kamu pahami. Betul, Kalau tidak, itu yang saya pahami. Ya saya Oh, balik itu tanya kamu kamu. pahami. Ya. Ada berapa kehendak Ya. di situ? Yang saya pahami, kehendak di situ dalam kealahan tidak ada perbedaan. Oh, Tapi dalam ya sudah. Loh, Sudah. Sudah. Mau selesai. Ya, sudah selesai. Oh, iya. Oh, malas bicara dengan pendusta. Ya, berlindung juga. Oke, kami minta di tengah. Sampai kapanpun kalau kita bicara dengan si pendusta, dengan iblis, begitu. Saya bisa buktikan, Matthew, kalau Tuhanmu itu memang bermodel minta di tengah. tiga kepala.
Jadi Ya silakan aja bro, silakan Gambar aja kampret. buktikan apapun. oke, sekarang Selama saya itu sama bukan pemahaman Tritunggal, silakan aja kamu Oke, bicara apa oke. aja nggak Sekarang saya masalah. buktikan sama kamu. Pada saat Iya, pada buktikan. saat penyalipan Yesus, Bapak tersalib gak? Kamu membuktikan, bukan bertanya. Kamu buktikan aja. Iya, kamu jawab aja. Bapak tersalib gak? Kamu buktikan aja. Bapak Kenapa, tersalib atau enggak? Saya tanya. kenapa pembuktianmu bergantung daripada saya? Oh iya, karena di sini terjawab jujur. Ya berarti kamu nggak bisa buktikan. Tersalib atau enggak, Matthew, Marlon? Ya buktikan aja Jawab dalilmu. aja. Kamu nggak mampu jawab. Kenapa kamu dalilmu berdasarkan jawaban Iya, orang? pada saat penyalipan Tadi kan itu, kamu Bapak membuktikan. tersalib atau enggak? Enggak, tadi kan kamu membuktikan Iya, Bapak kan? tersalib atau enggak? Ya sudah, narasikan saja dalilmu. Iya, tersalib atau Nanti saya narasikan dalil saya. Iya, tersalib. Kak Begitu Kiti, loh. Kak Kiti, percuma kita debat dengan orang begini, orang lalim selalu tidak akan menjawab, hanya mutar-mutar. Oke. Argumen nanti. Iya. Jadi begini teman-teman ya. Di sini katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini dari kepadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki. Aku ini adalah Yesus yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Oke? Di sini ada dua kehendak, kehendak Yesus dan kehendak Bapa. Tetapi Marlon ini tidak bisa jujur, ya. Marlon tidak bisa jujur. Makanya aku bilang, menjadi orang Kristen itu berat, saudara-saudara. Dan masih banyak orang Kristen yang apa? Mulutnya pendusta. Ya, kalian bisa lihat di sini. Pendusta. Ya saudara-saudaraku, jadi bagi saya nggak akan berbicara dengan orang seperti itu. Maaf Marlon, bukan kualitas saya untuk bicara dengan Anda si pendusta. Billy. Ya, Silakan. memang silakan jelas kamu dinarasikan pendusta. apapun. Kamu hanya bisa bergabung dengan teman-temanmu Tritunggal dengan mengabarkan Injil yang lain, Injil kedustaan. Kamu nggak malu jadi seorang Kristen? Sudah aku bilang, sampai Kamu kapan tahu nggak apa konsekuensimu kalau kamu bilang sebagaimana Bapak berbeda kehendak dengan iya, anak? karena kenapa? Karena dari ibu dan bapakmu sudah melahirkan kedustaan Baca kepada tuh, kamu. joget-joget tuh. Berarti Makanya. Yesus dan Allah Bapa beda fix. Oke. Iya, karena itu memang berpaham Tuhan kepala tiga. Jadi Itu Tuhan- Billy, itu konsekuensinya Billy. Berarti Yesus dan Tuhan Allah Bapa berkepala tiga beda. kalian Itu lihat itu. tuh, joget-joget itu bilang. Berarti Yesus dan Allah Bapa beda fix. Iya, itu pahammu kan? Ya, ketawa? itu kan pahamu. Pahamu. Lah, tadi kan saya tanya, itu yang kamu pahami Billy? Iya kamu bilang. Loh. Sekarang kamu balikan ke saya. Gimana Ya, sih? itu kan pahamu. Gitu. Iya, Jadi itu kan kalau pahamu. Ya memang seperti Sudah terjebak Halo, begitu teman-teman. baru kamu. Loh, itu Ya, pahamu. Salam teman-teman. ya ya Shalom. shalom. Begini Marlon. Ketika kamu mau jadi apologet, ya, kamu harus bisa memberikan referensi. Ya. Ketika orang bertanya, artinya orang butuh jawaban. Nah, ketika orang bertanya, Saya kamu bertanya sudah balik. jawab bro. Saya sudah jawab. Masalah kamu puas atau tidak puas dengan jawaban saya itu ada di kamu. Begitu loh. Masalahnya dari tadi pertanyaan kamu belum jawab. Itu yang kita nonton dari tadi. Makanya kamu sebagai pendengar aja, jangan penasehat gitu. Kak Kiti, diturunkan aja lah. Kita nggak ada kualitas bicara seperti ini. Jadi Makanya kita kalau ketika dari kita kualitas sedang yang bicara, lebih. kamu bilang kita sesat, itu yang kita kejar kamu. Dia nggak sadar bahwa Yesus itu menunjukkan keteladanan, Orang bukan ini. berarti dia bukan Allah. Apakah itu tadi yang kamu pahami Billy? Iya, kamu bilang cepat sekali kamu jawabnya tadi Billy. Itu yang kamu pahami Billy? Iya. Kamu ini tidak radakan. Kamu asal Kristen, tapi ditanya Itu yang kamu pahami Billy? tidak ada Iya. tanggung jawab. Itu loh kamu jawab tadi Billy. Sebagai orang Kristen, katanya kamu Lutheran. Orang Lutheran Dalam kesusahan pun kita tapi harus itu saja kamu ini. menyembah Allah. Gak jelas. Ya. Enggak. Jadi kita dialog yang berkualitas. Kalau seperti ini, itu maksudmu ini nggak bisa mampu menjelaskan, dia nggak mampu. Nah, kita cari yang lain dulu. Oke, silakan Paulus Moy. Kamu mau sampaikan apa? Bisa menjadi pengajar. Ya.
biarlah Bang Jonto. Iya, Masa mau orang bertanya, menjelaskan kamu apa, bro? bertanya balik. Orang bertanya, kamu bertanya balik. Bang Jonto Sudah biarin aja Bang dijelaskan, Jonto. Jonto. Enggak, sekarang Cuman begini Bang Billy Jonto. nggak nangkap. Kalau yang tidak berkapasitas kita nggak usah bicara dengan mereka. Cari yang berkualitas. Kamu mau tanya apa Dia yang- Paulus? Udah, Dia kamu nggak bisa kasih mati paham itu orang lain, mic-nya dia aja, bilang kamu nggak bisa. pendengar saja kamu. Oke, Paulus Moy, kamu mau naik mau bertanya apa Oke. Paulus Moy? Oke, saya mau bertanya. Coba tolong jelasin ke saya itu tentang 2 Korintus, di ayat di 2 Korintus 11 ayat 31. Tolong Sebelum dibaca dan kamu tolong bertanya, dijelaskan. kamu tahu kamu mengenal Yesus tidak? Kalau kamu tidak mengenal Yesus, Bro, kamu tidak orang akan Kristen, paham. orang Kristen semua pada kenal Yesus, orang Kristen Betul, siapa yang tidak coba kenal saya- Yesus, bro. Jangan Oke. kamu berstatement begitu, bro, ya. Kamu nggak Jangan sekarang berstatement begitu. saya buktikan kalau kamu mengenal Yesus. Apa arti Kau nama itu Yesus? tidak mengenal Yesus, bro, ya. Saya tanya, apa Kau arti itu nama tidak mengenal Yesus? Yesus. Oke, Yesus apa? mana yang kau pakai? Saya tanya, Yesus Oke, mana yang kau pakai? diam dulu. Hah? Saya tanya dulu, kalau kamu Kau mengenal Kristen, Yesus, bem- diam dulu bem- Paulus. kau. Apa ini namanya? Diam dulu Paulus. Saya tanya, kalau kamu mengenal Yesus, apa arti nama Yesus? Kamu nggak mengenal Yesus, bagaimana Yesus kamu itu bertanya? adalah firman yang menjadi. Saya Oh. tanya, apa arti nama Bagaimana Yesus? kau bicara? Kau sendiri yang mau bicara kan? Saya tanya kau. Saya tanya, apa makanya arti diam nama supaya saya Yesus? jelasin, kenapa kau ngerocos terus, goblok. Oke, silakan. Makanya kau diam supaya saya jelasin. kita mengajar. Ya. Diskusinya Kau dua kalau arah. ngerocos terus, Diskusinya dua ngapain? arah. Diskusinya dua arah ya, bapak-bapak yang terkasih. Tadi kau bertanya, pelan-pelan kau bertanya. diskusinya dua arah. Satu kepala memang susah untuk Ya. untuk menyatu. Dua kepala memang agak susah menyatukan menjadi satu kepala. Kita hanya beda pemahaman, tapi satu tubuh pelan-pelan. Kita sama-sama belajar. Oke, Ya. yang saya tanya, apa arti nama Yesus? Silakan Paulus mau jawab dulu. Ya. Oke, jadi saya jelasin arti Yesus itu adalah firman yang telah menjadi anak manusia ya, yang anak manusia yang diutus oleh Allah itu Allah Bapa ya. Untuk apa? Untuk penebusan dosa umat manusia di dunia, itu artinya. Oke, contoh ya, contoh Yesus Musa. adalah sang juru selamat. Oke, Musa artinya apa? Yang diangkat dari air. Yang kedua, Ismail artinya Tuhan menyertai. Nggak usah dulu Oke. mutar-mutar bro. Diam Kalau dulu. pertanyaan itu belum selesai. Diam dulu. Selesaikan dulu Paulus. satu pertanyaan bro, jangan muter-muter. Tunggu dulu, panjang, Paulus. ya. Diam dulu. Saya tanya, Iya, Ismail itu jauh artinya panjang Allah itu. menyertai. Sekarang apa arti nama Yesus? Yang saya tanya Kan sudah arti jelasin nama tadi. Yesus. Nah, berarti Iya, kamu sudah bukan saya jelasin Kristen. tadi. Berarti kamu Kau bukan yang dia. bukan Kristen, kau yang Ya. bukan Kristen, kau Loh, abal-abal kamu bukan kau. Kristen, Ya. Muslim kamu, bro. Kau yang bukan Kristen. Loh, kamu Kau tidak yang tahu Kristen, nama abal-abal Yesus? kau. Lihat Ya, teman-teman. Kau nggak usah munafik kau Kristen Lah, abal-abal kau. Kamu Ya. tidak tahu nama Yesus. Bagaimana? Loh, saya sudah jelasin tadi kan. Apa Anda mau itu? terima dan tidak terima, Saya jelasin. tidak tanya Yesus Apa dari yang kamu- mana. Saya Yang tidak keren tanya bilang Yesus kau bukan dari Kristen. mana. Kau yang bukan Kristen, kau paham? Saya, Ya? oke, Kau Paulus itu Boy. Kristen abal-abal kau. Oke. Ya. Saya bicara ya. Paulus. Oh, sudah Yang saya tanya, Kalian itu yang perlu bertobat. Ya, kalian Oke, yang perlu sabar, bertobat, Paulus. masa menjadi Paulus. menjadi darah dan daging. oke, Paulus tanya, contoh ya. Contoh Ismail artinya Allah mendengar. Itu Nggak usah oke. terlalu. nggak usah Sekarang terlalu apa melebar, arti nama ya. Yesus? Iya, sudah saya jawab tadi. Loh, Sudah bukan saya berarti jawab kamu tadi. bukan Kristen kalau kamu jawab begitu. Bagaimana mau saya jelasin tentang Korintus? Nama Yesus Oke, aja jadi kamu kalau nggak menurut tahu? kau Yesus itu apa? Ya, kalau menurut kau itu sudah pemahamannya saya. Jadi kalau pemahamannya kau Yesus itu Loh, apa? Saya oke. tanya. Karena kamu bukan Nah. Kristen, saya jawab arti nama Yesus, oke? Yesus artinya apa? Yahweh-Shua atau apa? Ah, ngarang Yahweh kau, Yasa. ngarang kau itu ngarang. Itu Hah? tafsirnya kau, jangan kau ngarang. Ngarang. Ya, itu tafsirnya Ngarang. kau. Ya. Ngarang. Di mana Yesus adalah roh? Saya tanya kau, jangan kau Loh. ngarang-ngarang kau di sini. Ini ngarang. Ya. Loh. Kau ngarang saja kau. Kamu Kalau berarti begini kamu bukan nyambung kau ya, ayatnya. Billy, ya. Kalau begini lawanmu Mana nyambung kau ayatnya? ya, Billy. Mana ayatnya? parah ini Mana bukan ayatnya? Kristen ini. Iya, mana ayatnya? Mana ayatnya? Kau tunjukkan bahwa Yesus itu Aduh, bagaimana Coba, kamu mau Kau tunjukkan ayatnya. Kau tunjukkan ayat. Jangan cuma baca saja kau. bagaimana kalau kamu mau paham bahwa nama Yesus aja kamu tidak tahu? Paham apa otakmu yang tidak paham? Aduh, Kau- bagaimana kau- Paulus? kau katakan, Nggak ada ilmu dengan kamu ilmu bagaimana? kau samakan.
Bagaimana kamu mau dialog dengan kami? Kristen abal-abal Aduh. kau. Yesus siapa yang kau sembah ini saya tanya kau. Sudahlah, Ya. kamu tadi saya tanya nama Yesus, kamu siapa nggak yang tahu, kau diam sembah? aja lah. Saya tanya dulu. Itu mah nggak usah Yesus yang jawab. kau sembah atau Yesus Kristus? Sudah. Yang Kristus kemarin artinya kau- apa? Kristus artinya apa? Nggak tahu Kristus adalah lagi. Mesias. Kristus itu adalah Mesias, ya. Mesias Arti itu apa, bro? Kristus itu adalah Mesias. Mesias itu dipahami oleh bangsa Israel sebagai apa? Mutar aja. Kau Malaikat punya atau Allah? Pertanyaan TK kau bertanya, saya tanya kau. Loh, memang kamu gak ada ilmu Pertanyaan nama. anak TK. Loh, ya. Nggak Kamu usah. aja nama Yesus kamu nggak Anda tahu, kau punya kamu bilang pertanyaan yang anak TK punya jawab, itu pertanyaan. anak TK, tapi kamu nama Yesus sudah ku jelasin, kamu bantah Paulus Moy. mengaku rasul. Gimana apa ini? Bagaimana Rasul ini? penyesat kau kah? Bang Paulus, Kau Bang mengaku Paulus. rasul penyesat kau ini ya. Saya kasih Bang tahu kau. Paulus, Bang Paulus. Oke, saya bantu jawab. Ya siapa? Pilih, tanya saya aja, kalau pilih. orang sopan saya Biar saya sopan. bantu Tapi jawab. kalau orang tidak sopan Oleh dia. ada. Sudah, Bapak-bapak. Ini kan kita kan berlomba-lomba ya mencari Saya mewakili kebenaran, dia jawab. mencari firman Tuhan. Tapi nggak juga Tanya kita aja berlomba-lomba kepada marpadai. Nggak habis-habis Tanya nanti saya marpadainya. Coba kita saling berdialog aja. Berdialog itu bagaimana dua pemahaman yang berbeda gitu. Mana nanti yang dicocok untuk yang diapain sama viewer yang mendengar, mereka sudah bisa berpikir gitu loh. Ini kan fenomenal. Kita itu Nah, berlomba-lomba Bang Billy tanya sebenarnya saya mewakili dua-duanya Paulus untuk jawab. meninggikan Mungkin Tuhan dia Yesus, kekurangan tapi kosakata. bukan malah kita ngomongnya asal-asal gitu loh. Bisa ya berdialog Maksudnya dua kalau arah. kita Oke. kalau mau diskusi Oke. diskusi yang sopan dulu. Jangan Jadi menjudge begini, orang. jadi begini Paulus Moy, kamu yang pertama mau datang bukan bertanya, kamu jujur, kamu belum punya ilmu dalam Alkitabiah, kamu harus akui itu dengan rendah hati. Yang kedua, Emangnya ilmumu sampai di mana, bro? Ilmumu tunggu dulu, sampai di mana? Sampai di mana ilmumu? Yang Ilmumu itu kedua, roh yang menjadi manusia. diam Itu ilmumu. dulu, Iya. diam dulu, Ilmumu itu yang roh menjadi manusia. diam dulu Paulus. Itu ya. ilmumu yang kau banggakan. Tuh, Paulus, kamu Tidak, ini saya saya tahu ilmumu itu yang roh menjadi manusia itu yang kau banggakan. Paulus, diam dulu Paulus. Ngarang kau. Saya Kamu tidak baca suka kalau orang mau 1 Yohanes 4 ayat 3 kalau kamu tanya. Oke? 1 Yohanes 4 ayat 3. Ku kasih kamu. Makanya aku bilang ilmu kamu belum paham Alkitab, bro. Lebih baik kamu apa? Iyo, kau sendiri bodoh juga memahami Alkitab. Jangan kau justice orang bahwa orang bodoh. Itu sama Loh, dengan kau sudah sombong. Saya nggak bilang kamu bodoh, Makanya jangan kamu belum selalu menjustice paham. orang. Kamu Kau belum kalau paham, menjustice orang bro. jualan, tapi pahammu saja nol. Ya? Enggak jadi begini, bro. Kamu harus akui, kamu belum tahu apa-apa tentang Alkitab. Nama Yesus saja kamu tidak tahu. Oke bro, Muslim kalau tahu. Anda mengatakan saya tidak tahu apa-apa, silakan kasih paham saya. Sekarang saya mau diam dan saya dengar, kasih paham Oke, saya. Jangan begitu, keluar dari Alkitab ya. begitu, Jangan kau bagus, keluar oke. dari Alkitab. Oke, Yesus, nama Yesus adalah Yotefafe Yasa. Ketika Itu ngarang kau itu. Di mana ayatnya Yesus Nah, adalah Yotefafe? aduh, kamu Protestan atau Katolik sih, bro? Saya Jujur Protestan. aja. Saya Protestan. Kamu memang Gereja Gemita. Protestan yang paling hina kamu itu, pendeta kamu dan gereja kamu Gemita, nggak ajarin kau yang kamu hina. itu. Kau, Hah? otakmu yang hina. Para ya. kamu ini, bagaimana Otakmu yang Protestan hina. tidak tahu bahwa Yesus adalah Yotefafe, memalukan Saya kamu sudah itu. bilang kalau kau menerangkan Kamu kalau ajak- keluar dari dalil Alkitab. Kamu saya ajak tidak pendeta pakai kamu. Kamu ajak pendeta tahu kamu. Oke? Ajak pendeta kamu ke sini. Kau punya otak saja tidak nyampe. Kau mau ajak Kamu pendeta itu gimana kau? para kamu itu kapan Kau yang Protestan parah. pun nggak tahu nama Yesus, dia apa Kau yang artinya nama parah. Yesus. Kalau kau menerangkan ke saya sesuai dengan dalil dalam Alkitab, saya diam bro. Tapi kalau keluar dari Alkitab, saya tidak akan biarkan. Oke, saya tanya kamu, Ya. juru selamat kamu siapa? Yesus Kristus juru selamat saya. Apakah Saya Yesus juru di selamat perjanjian lama sudah ada? saya. Ya justru itu Yesus kan pada waktu masih di perjanjian lama kan masih di firman bang, yang bersama-sama dengan Allah. Oke. Terus? Berarti Yesus belum ada ya? Atau sudah ada? Ya belum ada Yesus. Yesus masih bersama firman, Oke. masih bersama-sama dengan Allah. Kapan Yesus menjadi juru selamat? Pertanyaan TK tidak ada mutunya bro. Punya pertanyaan malas ya. Loh, saya tidak ada tanya mutunya kapan sama Yesus sekali. menjadi juru Tidak ada selamat? edukasi bro. Pertanyaanmu nggak mengedukasi. Iya, saya tahu. tanya. Saya Kalau bukan kamu nggak bisa ahli jawab, TK. kamu bilang
Iya, iya. Saya bukan anak TK kayak kau jadi kau pertanyaan. Enggak anak begini, TK, bro. ya? Tenang, bro. Kalau kamu enggak usah bacot kau. Kalau dengan saya enggak usah bacot kau. Bukan anak TK saya kamu ajar anak TK. Ya. Oke, saya tanya Nggak usah kamu banyak bacot kapan kau. Yesus menjadi juru selamat. Kalau kamu nggak bisa jawab, saya tolong bantu kamu. Oke, silakan kau jawab. Silakan jawab. Berarti kamu nggak tahu ya? Pertanyaan anak TK kamu pertanyakan. Oke. Silakan kau jawab. Kamu nggak bisa jawab waktu saya tanya? Iya, silakan kau jawab. Silakan kau jawab. Oke, saya tanya. Bisa jawab. Kapan Yesus menjadi juru selamat? Kamu nggak bisa jawab. Iya, semenjak roh menjadi manusia kan itu pahamnya kau kan? Nah, jadi bagaimana? Sejak Iya kapan? enggak? Ya, kalau menurut Iya, kamu, semenjak roh. kamu Iya, menurut kau. Nah, menurut kau dulu. Menurut kau semenjak roh menjadi anak manusia. sejak bumi diciptakan Yesus sudah menjadi juru selamat. Kamu setuju tidak? Sejak bumi diciptakan, sebelum ada di segala sesuatu diciptakan, dia sudah menjadi juru selamat. Kamu yakin tidak? Ya menurut kau? Ini saya sudah bilang menurut aku. Menurut kau lagi kau tanya. Itu firman semenjak sebelum ada dunia itu sudah ada bersama-sama dengan Allah. Ya. Oke. Jadi yang saya terbalikan kata, bro. Oke. Kau Kalau menurut saya, kau sekolah pendeta di mana kau ini? Saya tanya dulu kau. diam dulu. Oke. Menurut saya, Yesus adalah juru selamat sebelum dunia ini diciptakan. Dia adalah juru selamat. Kamu setuju tidak? Bagaimana sudah menjadi juru selamat belum menjadi anak manusia masih bersama-sama dengan Allah firman itu? Oh, berarti kapan dia menjadi juru selamat? Itu yang saya tanya. Hah? Kapan dia menjadi pada waktu firman telah menjadi anak manusia. Oh, pada waktu firman ketika dia ada baru dia menjadi juru selamat. Begitu? Iya. Oke. Paham? Oke. Tetapi Yesus sudah ada sebelum Abraham. Oke? Berarti di perjanjian lama dia sudah ada. Betul tidak? Sebelum Abraham ada. Firman telah bersama-sama dengan Allah. Yesus itu adalah sang firman itu, bro. Ya. Lah, Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Bagaimana Paulus? Iya betul. Setelah ada Yesus, sang firman itu muncul ke dunia ini. Yesus bilang, aku adalah Alfa dan Omega. Apa salah? Yesus bilang aku ada sebelum Abraham ada. Nah, berarti Tuhan Yesus bohong dong. Loh, kan memang betul tidak ada Tuhan Yesus bohong. Kan pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Ya, kan saya tanya. Bersama dengan Allah, kau paham kan tidak? Yesus mengatakan kau paham kan tidak firman itu telah bersama-sama dengan Allah? Iya. Jadi begini, Yesus berkata aku atau firman. Coba. Siapa yang ada sebelum Abraham? Aku atau firman? Nggak usah kau menggiring saya. Tidak usah kau giring saya. Tidak usah kau giring saya. Saya kasih tahu kau, Billy. Enggak, bukan menggiring. Ulang dulu. Kalau kau mau giring saya, kau sekolah ulang dulu. Enggak, bukan. Bukan menggiring. Kau sekolah ulang dulu baru mampu kau giring saya baru kasih. Kalau model sekarang kan ini belum bisa kau giring saya, bro. Enggak, sekarang saya tanya. Enggak usah kau giring saya. Enggak akan kau mampu giring saya. Loh, bagaimana Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada? Nah, iya memang betul itu perkataan Yesus itu betul karena pada mulanya Yesus itu bersama-sama dengan Allah, sang firman itu bersama-sama dengan Allah. Bagaimana sih? Yesus tidak mengatakan firmanku ada, tetapi dia mengatakan aku. Nah, waktu dia mengatakan aku itu dalam bentuk manusia atau dalam bentuk firman? Bro, kau cuma otakmu saja membola-balik itu perkataan, tapi sesungguhnya itu firman itu pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Pemahaman tafsirmu saja yang dibola-balik perkataan gitu loh, bro. Jadi jangan kau mau giring saya ke pemahamannya kau, tidak bisa, bro. Ya, kamu giring saya ke pemahamannya saya susah, bro. Iya, jadi begini, bro. Bro, saya tanyakan kamu. Betul. Mantap, Paulus, mantap. Saya tanya, ya. Kau sekolah lagi dulu, bro. Baru kau mau giring saya ke pemahamannya kau, tidak bisa, bro. Iya, saya nggak menggiring kamu. Kamu yang tidak bisa menjawab, aku yang menggiring kamu. Kamu yang nggak mampu menjawab. Giring saya tahu kamu giring saya bahwa Yesus adalah roh, gitu kan? Enggak mau giring saya ke situ. Nah, sekarang saya tanya, Allah itu apa? Selain roh, Allah bentuknya apa, bro? Allah itu tidak berbentuk, bro. Makanya Allah itu berfirman. Nah,
Allah tidak Makanya berbentuk Allah itu istilahnya menampakkan apa? firman-Nya, menampakkan keberadaannya melalui firman-Nya itu, bro, yaitu Yesus Kristus. Itulah pernyataan Allah di dunia. Iya, saya tanya, selain Allah keberadaannya roh, apa lagi? Menurut Anda apa? Saya cuma roh. Menurut kamu selain roh apa? Ya memang selain roh itu tidak bisa didefinisi, bro. Iya, selain roh bentuknya keberadaannya apa? Saya nggak tanya arti roh. Keberadaan roh itu apa? Allah itu adalah roh yang tidak bisa di. Iya, berarti Allah oleh apapun betul. juga, bro. Makanya berarti Allah sebelum Allah itu keberadaannya roh, oke? Nah, sebelum dia menjadi daging, dia apa? Sebelum dia menjadi daging, bentuknya, keberadaannya. Ya bentuknya adalah roh dan kebenaran. Nah, tadi kamu tanya di mana ayat kamu tadi mengulang-ulang loh. Di mana ayat mengatakan roh menjadi daging? Gimana ini? Iya, makanya memang di mana ada ayat yang roh menjadi daging, bro? Firman yang menjadi daging, mantap. Makanya otaknya putar-putar, bro. Nah, oke. Sekarang saya tanya. Di mana ayat? Oke. Mana ayat yang roh menjadi daging, bro? Oke, saya tanya kamu. Roh yang menjadi daging. Keberadaan firman apa? Keberadaan firman apa? Keberadaan firman itu apa? Maksudnya keberadaan firman bagaimana, bro? Iya, keberadaan firman itu apa? Firman itu adalah hikmat Allah. Hikmat Allah itu perkataan Allah. Keberadaan firman itu apa? Keberadaan firman itu adalah perkataan Allah atau hikmat Allah, bro? Keberadaan Allah atau hikmat Allah, di mana itu bisa kamu tanya? Bisa ayat di mana mengatakan firman itu adalah apa? Mau menggiring bagaimanapun juga saya. Kamu nggak bisa menjawab dari tadi menggiring. Paulus, pertanyaan, bro, kau punya pertanyaan tidak masuk di logikanya saya. Aduh. Pertanyaan kau ini tidak masuk di logikanya saya, bro. Gimana ini keberadaan firman? Memangnya firman itu berwujud ya, berwujud lagi. Jadi keberadaan firman. Nah, berarti firman itu apa? Firman itu apa bentuknya, keberadaannya? Firman itu ada perkataan Allah. Iya, saya tanya keberadaannya apa? Keberadaannya apa firman? Firman itu keberadaannya apa? Oke, kalau begitu menurut Anda firman itu apa? Saya tanya. Roh. Bentuknya. Roh, kan sudah. Ngarang kau. Oh, berarti kamu nggak tahu Alkitab ya? Paulus. Ngarang kau kalau kau mengatakan itu adalah Allah adalah roh, ada dalilnya, Paulus. Kau oten lulusan di mana kau oten? Iya, dalil. Nggak usah kau banyak bicara. Baca. Roh lah yang memberi kehidupan, daging sama sekali tidak berguna. Firman yang aku katakan kepadamu adalah apa? Firman yang aku katakan kepadamu adalah apa? Kepadamu itu apa? Firman yang aku katakan kepadamu itu apa? Baca dulu. Baca. Apa katanya? Firman yang aku katakan kepadamu adalah apa? Adalah roh. Permen. Bukan apa batu? Batu atau roh? Berarti firman itu kamu nggak ada ilmu, kamu nggak kemari. Aduh, jangan baca terus Kemari kau, Paulus. Memangnya kamu sampai di mana? Nggak ada apa-apa ini. Aduh. Kalian itu yang ngaur semua kalian. Sudah firman kau bilang roh. Weh, kalian tidak perkataan dengan roh. Berhentilah kau menyembah tiga Tuhan, Paulus. Penyembah tiga Tuhan. Kalian itu penyembah tiga Tuhan. Di mana? Aduh, Paulus. Mantap, Paulus. Mantap. Kalian bisa pisahkan nggak perkataan dengan roh? Weh, John, perkataan dan roh kau bisa pisahkan nggak? Perkataan dan roh. Adalah Tuhan tiga, Allahmu ada tiga kok. Coba. Sudah diakui kok. Yang mana tiga? Allah Bapa. Kalian itu yang Allah klaim. Anak. Jangan serang lagi, kasihan. Allah Roh. Itu ada berapa Allah? Tiga kan? Terus tunggal. Pemilih. Mana tunggalnya? Gak usah lagi, gak usah serang lagi. Dia nggak ada. Ya, nggak tahu apa-apa dia, tapi ingin Kalian punya ilmu cuma roh. Firman adalah roh. Ada kalian. Nama Yesus aja dia tidak tahu. Mengatakan firman itu adalah roh. Ya. Nama ayat yang nggak jelas. Pikirannya yang keluar. Iya. Bukan pikiran Ini dari Allahnya keluar. tiga, bro. Allah tiga. Makanya saya bilang kalian menyatu semua otaknya kalian untuk bisa memframing saya. Tidak bisa.
kalian mau pengaruh saya untuk mau ikuti pahamnya kalian bro. Ngomong aja nggak lurus dia, Billy. Kau dengar aja, ngomong aja nggak lurus dia. Nggak lurus. Paulus, ada firman Iya. yang bilang begini, berbahagialah orang yang percaya, ya, namun tidak melihat. Ya, berbahagia orang Ayat yang berapa tidak tadi, melihat, Bro, Bill, yang namun ada rohnya percaya. itu? Nah, Ya. jadi terima kasih ya Bapak. Yohanes Paulus. 6 ayat 63. Oke. Nah, suruh hapus dia Yohanes 6 ayat 63 itu. Suruh hapus dulu, udah salah itu. Firman adalah roh. Firman Hapus dia adalah dulu. roh, ngarang kalian. Lah iya dihapus aja, udah kamu hapus aja. Bilang sama LAI sana. Ini Salah bilang ayatnya bilang. boleh bertanya. Ayat Alkitab katanya ngarang. Enggak, kalian nggak Ya, bisa. kalau suruh hapus aja Paulus ya. LAI sana ya. Kalian cuma comot-comot ayat, Suruh saya juga hapus. bisa comot ayat, saya kasih tahu kalian. Iya, kau suruh hapus dulu LAI sana. Suruh hapus dulu itu ayat 63 tadi. Suruh hapus dulu. Oh, wih. Ya. Kalian ngarang bebas saja kalian. Ya suruh hapus dulu. Nggak cocok itu sama kepalamu. Hapus. Bang Paulus sudah makan belum? Boleh Sudah bertanya. makan. Ngarang bebas. Bolos makan. Nggak ada.